Tiga. Misi Bu Dana, Iya, ada apa Bu, boleh Bu kan? Tia? Bu, Iya, silakan Bu Tia, ada apa? ya, terima kasih Bu Ariana. Maaf nih, saya mengganggu. Gini nih, saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Mhm. Ya, silakan Bu Tia. Mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan Mhm. untuk bulan depan nih Bu. Mhm. Kira-kira kegiatan apa ya Bu Tia ya? Yang mau Bu Tia Eh, rencana? Iya kan? kan bulan depan kan kita sudah masuk bulan Ramadan nih Bu. Mhm. Eh, kita ingin membuat dari teman-teman mengusulkan ingin membuat sebuah kegiatan Ramadan nih Bu untuk merayakan kegiatan di bulan Ramadan besok. Mhm. Bentuknya semacam pesantren kilat ya Bu ya, seperti Mhm. itu. Kira-kira di dalam kegiatan pesantren kilat ya yang mau Ibu buat, apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan tersebut kira-kira? Eh, Mungkin gini, di pesantren kilat teman-teman usul kita mengadakan kegiatan setiap hari di bagian di setiap pagi pembiasaan nih Bu. Biar kita mm-mm, misalnya sebelum masuk kan biasanya kita pembiasaannya kan mm-mm, nyanyi, terus ada yang berdoa dan lain sebagainya. Nah, tapi mm-mm. ketika sekarang besok akan melaksanakan bulan Ramadan, kita ganti nih Bu pembiasaannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Mungkin yang Islam dikondisikan di lapangan seperti biasa kita ngumpul, tapi kita ganti, bukan melakukan misalkan ada senam, kita ganti dengan kegiatan yang lain, misalkan pembacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Mungkin nanti yang agama non-Islam bisa dikondisikan di ruangan tersendiri. Seperti itu. Oh, berarti intinya mau mengganti kegiatan dengan kegiatan keagamaan gitu ya, ya Bu Tia ya. Kalau ukurannya itu gimana Bu Tia? Kalau Bu Tia mau melaksanakan kegiatan keagamaannya, apa sih ukuran yang ingin Bu Tia capai di dalam kegiatan itu? Ukuran ketercapaiannya itu gimana? eh Tercapaiannya sih nggak ini sih Bu. Yang penting anak-anak ini selama bulan Ramadan ini mereka ada penambahan dari segi kualitas keimanannya, di mana mereka bisa minimal mereka dalam ya 1 bulan Ramadan ini dengan adanya kegiatan pagi ini anak-anak lebih menambah hafalan, ya pasti menambah hafalan bacaan Qurannya. Karena kan nanti kita akan random nih Bu. Nah, membacanya mulai dari surat utama sampai eh, akhirnya sampai mana nih? Lama-lama kan anak-anak tiap hari membaca, diharapkan anak-anak hafal lebih banyak tiap hari kita menambah seperti itu. Oh gitu. Jadi ukuran ketercapaiannya itu sampai di mana anak-anak? Ukuran tercapai bahwa itu berhasil atau enggaknya itu di bagian mananya? Kalau di bagian kegiatan hafalan, terus di bagian kegiatan apa lagi tadi Bu Tia, mohon maaf. Mungkin dalam kegiatan selain hafalan, mungkin kegiatan dari pembenahan pemahaman atau bacaan-bacaan yang berhubungan dengan puasa kali ya Bu ya. Misalkan Oke. bagaimana niat sholat tarawehnya, bagaimana keungkapan apa, hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan lah Bu, yang di Oke. materinya. Oke, berarti kan inti yang bisa tangkap apal itu adalah anak-anak bisa menghafal, kemudian bisa membaca bacaan gitu ya. Jadi kalau Bu Tia mau nih kira-kira ukuran anak-anak itu berhasil dalam hafalan itu dalam tahap apa? Kemudian di dalam bacaan niat hafalan itu ukuran keberhasilan mereka tuh di bagian apa kira-kira? Kalau untuk bacaan mungkin anak-anak kan kita bisa baca surat juz 30 ya. Juz tiga Mm-mm, puluh biasanya anak-anak kan mentok di surat ke-15 ya kan. Nanti kita mm-mm, bisa lihat apakah 10 sampai 15 ini anak-anak sudah hafal semua ataupun masih ada yang cuman mengikuti saja dalam arti mm, ketika diharapkan misalkan kita patokannya 10 surat ke-10 lah gitu kan lebih dari mm, 10. Misalkan dalam surat ke-10 itu emang anak-anak benar-benar membaca, tidak tidak hanya mengikuti gitu lah, cuman kumat kamit doang, tapi di sini mm-mm. dituntut anak-anak keberhasilan kita lihat anak-anak bisa membaca semuanya sehingga sampai mungkin surat ke-20 atau lebihnya. Nah, itu tekniknya mungkin dengan cara anak-anak mic-nya itu dipegang bergantian. Jadi kan ketahuan nih dia Oh, baca atau
Dia hanya mengikuti hafalannya saja seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau untuk bacaan, eh, perencanaan capainya yaitu kita bisa melihat dari tagihan bacaan yang disetorkan oleh anak-anak, karena mungkin nanti kita bikin di kelas pun selain di lapangan atau di lapangan di hari keberapa gitu kan, kita juga em, sama, jadi membacanya secara bersamaan dan bergantian gitu, jadi bikin itu muter, jadi ketika anak baca surat ini atau membaca bagian ini, jadi anak-anak tahu nih, paham ini, anak-anak udah paham atau belum, seperti itu. Oke gitu, berarti teknik untuk hafalan itu anak-anak bergantian ya, jadi biar ya bisa tahu sampai sejauh mana. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang harus Ibu ukur atau tercapai selain yang Ibu sebutkan tadi? Ada lagi nggak hal lain yang mau Ibu ukur untuk ketercapaian selain yang Ibu sebutkan tadi? Ini ya, selain itu mungkin sikap anak-anak yang seharian kita jalani di bulan suci Ramadan, targetnya berarti anak-anak memiliki sikap yang lebih lebih baik lah gitu loh, untuk dalam sikap keagamaannya. Mungkin kita menilai dari bikin checklist sholat puasanya, checklist Hmm, sholat tarawehnya, dan lain sebagainya. Seperti itu bisa jadi ukuran juga, Bu. Untuk kita juga sebagai, mungkin nanti dari teman-teman bisa untuk dipakai menggunakan penilaian tersendiri di bidang keagamaannya. Oke, boleh Ibu katakan spesifik sikap yang harus paling banyak yang bisa terukur itu di sikap yang mananya? Kan tadi itu banyak tuh sikap yang mana nih yang mau Ibu lihat sekali di dalam teknik hafalan ataupun bacaan niat puasa dalam kegiatan keagamaan menyambut Ramadan. Sikap yang mana? Sikapnya yang mungkin yang kita bisa ukur, kalau sikap dari hafalan berarti kan eh, sejauh mana dia hafal ya kan, selain di mungkin di kita di pembiasaan, bisa juga mengukurnya lebih cenderungnya nanti kan bisa ya, guru agama kali ya di kelasnya masing-masing, nanti ketika dia sedang melakukan pembelajaran bisa Mm-mm, di dikte ya, didikte, mm-mm, kita panggil untuk pembacaan hafalannya seperti itu. Kalau untuk sikap sendiri, mungkin sikap dia ramah kepada temannya, yang kita lihat kan bisa mm-mm, anti sikap dia menjaga dirinya, menjaga ucapan, karena ini bulan puasa kadang-kadang anak-anak kan mm-mm, kalau ngomong tuh kan suka yang kurang baik gitu kan. Ketika bulan Ramadan ini kita coba anak-anak berbicara dengan lebih baik, mungkin tidak tidak ada menyinggung temannya yang membuat puasanya antara batal nggak batal gitu kan. Kalau batal kan pasti makan, tapi kan secara ininya jadi puasanya nggak utuh karena marah dengan temannya dan lain sebagainya. Seperti itu ke arahnya. Oke, apakah dengan ukuran melihat sikap dan melihat ukuran hafalan itu, Ibu rasakan perencanaan Ibu dalam kegiatan keagamaan untuk anak itu kira-kira bisa tercapai? Saya rasa sih bisa, Bu, karena ini merupakan apa ya, keseharian mereka. Ini ditargetkan mereka bisa, karena rutin dikerjakan, rutin dilaksanakan. Semoga ini bisa bisa menambah hafalan-hafalan mereka, juga bisa menambah pekerjaannya. Seperti itu. Oke, gitu. Kira-kira sudah Ibu bayangkan nggak anak-anak itu antusias atau tidak dalam kegiatan itu? Kalau Ibu hitung skala 1 sampai dengan 10, bisa antusias nggak dalam perencanaan yang Hmm, Ibu? Ya, mungkin kalau bisa dihitung skala ya mungkin 80%-an ya, kita bisa bisa memaksimalkan hal itu, karena anak-anak pada dasarnya mereka menyukai kegiatan luar ruangan. Ketika mereka di luar ruangan biasanya mereka lebih lebih antusias untuk mengikutinya, walaupun mungkin awalnya emang terpaksa gitu. Mereka mau nggak mau nih harus hafalin ya kan, hafalin surat, hafalin bacaan sholat atau yang lainnya gitu kan. Tapi karena nanti kita kemas pelaksanaan dengan yang menarik, nanti diatur, di set oleh teman-teman dari guru agama, jadi misalnya lebih menarik, jadi bagi mereka tidak membosankan, ataupun bisa nanti kita juga mendatangkan ustadz ustadzah dari luar yang sifatnya yang menarik lah, yang bisa masuk ke jiwanya anak-anak, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, boleh Ibu sebutkan lagi kira-kira tadi apa aja yang Ibu apa tuh yang Ibu ukur tadi selain hafalan atau apalagi yang bisa memperkuat Ibu jadi si Ibu ingat nih untuk melaksanakan rules-nya nanti ke depannya tadi. Untuk yang ini sih untuk ke depannya ya,
kegiatan ini yang memudahkan ya pasti untuk yang intinya mengisi kegiatan keagamaan di bulan Ramadan, yaitu dengan satu hafalan, yang kedua dengan bacaan sholatnya, yang bisa kita isi dengan ceramah-ceramah ya kan, atau hal-hal yang dan itu kita Mhm. bisa dari ini di ceramah ini kita bisa memasukkan ceramah yang berisikan tentang bagaimana harus bersikap dengan teman, bagaimana Mhm. bersikap yang tidak menyinggung temannya atau menyinggung orang lain, pada dasarnya juga harus patuh dengan orang tua dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin yang lebih bisa mengcover kegiatan semuanya seperti itu. Oke. Kira-kira kalau untuk kegiatan tadi Ibu perlu bantuan atau dukungan? Ya, kalau untuk kegiatan ini otomatis kita butuh nggak bisa berjalan sendiri. Mhm. Kita juga butuh dengan dukungan teman-teman, tidak hanya dari teman-teman dari guru agamanya sendiri, tapi harus didukung dengan teman-teman wali kelasnya sendiri. Karena kalau hanya kita hanya guru agama saja yang turun, tanpa wali kelasnya turun juga nggak akan kepegang. Karena kan ini kan kegiatannya massal di lapangan, jadi diusahakan eh, teman-teman guru kelasnya juga ikutan untuk mengaktif membantu untuk kegiatan kelancaran ini karena semuanya ya kalau anak-anak diawasi dengan wali kelasnya biasanya lebih lebih tertib. Tapi kalau wali kelasnya tidak care, tidak percaya, dilepas begitu saja anak-anak di lapangan pasti anak-anaknya juga tidak bisa eh, ber apa ya biasanya masih main-main, ada bercanda satu duanya susah susah diawasinya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi intinya Ibu perlu dukungan dan dari siapa saja? Bisa Ibu ulang dari siapa saja yang Ibu pastikan gitu yang bisa mendukung Ibu? Kalau untuk dukungan hampir semua semua warga sekolah kali ya, semua warga sekolah Mhm. yang ada termasuk wali kelas, dari guru-guru, guru agama, dari murid itu sendiri ya kan kemauan Mhm. mereka untuk mengikuti kegiatan, terus dari pun Mhm. dukungan pula dari kepala sekolah maupun juga dari orang tua. Kenapa orang tua di sini dilibatkan? Bukan berarti mereka ikut di kegiatan, tapi mereka memberikan wejangan ke anak-anaknya sebelum mereka berangkat ke sekolah supaya mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik baik dan Oke. Jadi saya kalau saya Ibu minta bantuan nih dari warga sekolah, dari wali kelas, dari murid sendiri, dari orang tua, dari kepala sekolah. Boleh Ibu ceritakan kira-kira kalau untuk dukungan dari warga sekolah itu seperti apa yang Ibu harapkan terjadi? Untuk wali kelas seperti apa yang dukungannya? Seperti untuk murid dukungan apa? Untuk kepala sekolah dan orang tua itu dukungan yang nyata itu seperti apa? Ya, sehingga bisa membantu perencanaan yang Ibu buat. kalau untuk dari murid mungkin ke ini ya, kesertaan ya. Kalau dari wali kelas ya itu tadi saya bilang wali kelas ikut menjaga atau menertibkan anak-anak ketika kegiatan berlangsung. Selain itu juga wali kelas juga bisa bantu mengingatkan ketika di kelas untuk agar tertib dalam pada kegiatan tersebut. Kalau pada orang tua ya tadi mengingatkan, menasihatkan anaknya di rumah agar dan membantu mengulang hafalan-hafalan mereka ketika di rumah. Terus juga mengingatkan anak-anak untuk bersikap yang baik dan tertib ketika berada di sekolah. Kalau untuk cara yang lain, cara akad dan lain sebagainya, mungkin membantu mempersiapkan kondisi lapangan, mempersiapkan tempat acaranya. Misalnya kita pakainya kan di lapangan nih, berarti kita menyiapkan para acara diminta tolongkan untuk merapikan, misalnya karpetnya, sound systemnya dan lain sebagainya yang yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan setiap harinya seperti itu. Oh, Yang pasti ya. oke, berarti itu ya, Bu, ya, dukungannya tadi yang Ibu butuhkan itu nyata seperti itu. Kira-kira dengan dukungan yang seperti itu, Ibu harapkan apakah seluruh warga atau stakeholder yang Ibu sebutkan tadi yakin bisa membantu terlaksananya kegiatan itu? Insya Allah saya kira mah yakin yakin sekali ini bisa terlaksana karena ini juga merupakan kegiatan tahunan, kegiatan rutin sekolah 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 kan Bu. Jadi insya Allah ini didukung penuh dengan semua stakeholder yang ada di sekolahan. Karena ini Mhm. biasanya kegiatan Nusantara Ramadan adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh para siswa. Karena di Oh, sini selain hanya hafalan, pesantren Ramadan dan pesantren kilat, mereka biasanya kita mengadakan apa ya, door prize atau mhm. siapapun yang bisa memiliki hafalan yang lebih bagus. Nah, itu kita memberikan apresiasi dari pihak sekolah memberikan apresiasi.
Oke, bagaimana, rencananya Ibu nih, dalam waktu kapan nih Ibu mau bicarakan masalah keterlibatan mereka? Mungkin untuk koordinasi kita karena sudah menjelang sebentar lagi, kita koordinasi awalnya pertama kita mengadakan koordinasi dengan guru agamanya dulu. Ketika fix model acaranya seperti apa, kegiatannya seperti apa, tujuannya seperti apa, bentuk kegiatannya seperti apa, fix. Nah, kita baru bicarakan dengan teman-teman yang lain, baik dan dibicarakan juga dengan ibu kepala sekolah Mmm, di sekolahan. Kita adakan rapat, kemudian baru nanti mungkin kalau untuk ke orang tua dan yang lain, ke orang tua kita bisa memberikan informasi via WA untuk menginformasikan bahwa kita akan ada kegiatan pesantren kilat di sekolahan. oke, Untuk Bapak Caraka kan dia ikut di stakeholder ketika rapat di sekolahan seperti itu. kapan itu Bu waktunya mau Ibu bicarakan? Mungkin dalam waktu kadang minggu besok kali Bu, hari Jumat depan. Oke, yakin Ibu Biasanya kita ada besok akan ada kegiatan. Ibu Hari yakin Jumat bisa? biasanya kita suka mengadakan share kan. Ya, selain kita Oke. melakukan sharing, nah sekalian kita mengadakan rapat tersebut. Ibu yakin, kegiatan tersebut besok bisa berjalan dan bisa mensosialisasikan kepada pihak-pihak Ibu minta dukungannya? Insya Allah bisa. Oke, kira-kira, berarti harapan Ibu ini bisa berjalan ya, Bu. Jadi apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi pembicaraan kita, siang ini sore ini? Mungkin yang disimpulkan dari ini hasilnya saya bisa lebih terfokus nih apa yang saya akan rencanakan buat di bulan Ramadan besok bisa lebih terperinci ya. Kemarin kan saya mungkin gambaran secara umum dengan saya mengobrol dengan Bu Ariana, saya bisa lebih terperinci nih kegiatan yang harus saya lakukan itu mulai dari planningnya apa ke siapa aja, bantuannya sama siapa, dukungannya dari mana saja, apa yang mesti dilakukan, maaf apa yang mesti dipersiapkan dan lain sebagainya mulai terbuka di saya. Jadi nanti saya bisa membuat planning yang lebih baik dan bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain dengan kondisi seperti ini. Oke, ada pengalaman baru nggak yang Ibu dapatkan setelah kita melaksanakan sesi ini? eh Banyak sih Bu pengalamannya dari kita ngobrol seperti ini, saya bisa mendapatkan masukan baru yang mungkin sebelum kita ngobrol ini hal itu tidak terpikirkan oleh saya, mungkin lingkungan dan lain-lain. Banyak Bu dan banyak makasih juga masukan-masuk pancingan-pancingan masukannya eh, men- untuk menyukseskan kegiatan yang akan direncanakan ini. Oke, baik Bu, semoga berjalan lancar ya Bu Tia ya. Semoga seperti dengan yang Ibu harapkan dan Ibu semua pihak bisa mendukung kegiatan Ibu sehingga bermanfaat untuk anak-anak gitu ya Bu Tia. Oke, terima kasih Bu Tia untuk sesi coaching Terima kita kasih Bu kawan. Riana. Saya Oke, izin baik diri ya. pamit. Oke, baik kita Gitu. lakukan seksi refleksi Ya, gimana Bu terima Tia kasih. perasaannya? Hari ini ya senang, Eh, cukup senang karena bisa, eh, ketemu nih, ternyata kemarin ada yang kurang, yang di apa oh, direncanakan ini ada yang kurang seperti itu. oke, terus apa ininya apa kira-kira perasaannya saat di coaching gimana? Apa ya? Lebih plong kali ya. Ah, ada yang berkesan nggak atau ada yang dialami nggak pada saat kita melakukan coaching? eh Saat melakukan coaching sebenarnya ada yang ya hal menarik banyak sih yang pertanyaan tak terduga. Oh, terduga, tapi mudah-mudahan bisa jawab ya. Oke, berarti Ah, ya, Mbak, ya, selesai oke, sesi coaching kita ya. Udah 15 menit kali ya, nanti bergantian ya buat tahu ya. deh. Terima Oke, kasih. ya Saya sama-sama. tutup.